Shalom, salam damai sejahtera bagi semua teman-teman dan semua anak Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kita sangat bersukacita dan berbahagia. Kenapa? Karena hari ini adalah hari perayaan, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga yang kekal. Tuhan Yesus kembali ke rumahnya, yaitu di surga yang kekal. Sebelumnya Tuhan Yesus bersama Bapa dan Roh Kudus. Yesus adalah Roh, Bapa adalah Roh, dan Roh Kudus adalah Roh yang adalah satu. Seperti Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus adalah Roh yang adalah firman dari Bapa. Yesus datang ke dunia menjadi manusia dengan membawa kasih dari surga. Sebab Adam telah gagal menjadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Adam jatuh dalam dosa ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga dosa Adam mengalir kepada semua turunan Adam dan Hawa yang ada di seluruh dunia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Yesus datang dari surga menjadi manusia dan lahir oleh Roh Kudus. Setelah itu, di usia 30, Yesus berkeliling di Yerusalem untuk mengajar dan membebaskan orang dari ikatan dan roh jahat, dari setan-setan. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit, sehingga orang sakit sembuh. Yesus berjalan berkeliling, berbuat baik, dan membebaskan orang, dan juga memberi setiap orang membutuhkan makanan. Dia memberi makan kepada mereka dengan membuat mujizat. 5.000 orang makan dari 5 roti dan 2 ikan. Saudara yang terkasih, dan Yesus juga mengajar para murid dan pengikutnya. Setelah itu, Yesus memberikan dirinya, ditangkap oleh tentara Romawi, dan dicambuk, disiksa, dianiaya, didera, dicaci maki untuk menggantikan manusia berdosa yang akan dihukum. Dan Yesus dinaikkan di kayu salib, dipaku kiri kanan, dan kepala berdarah, dan kaki juga berdarah. Mati sempurna, kepala dipaku oleh mahkota duri, dimahkotai mahkota duri, paku-paku menusuk kepala Yesus. Dia mati sempurna, mencurahkan darah, dikubur. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur. Setelah itu, Yesus berjalan berkeliling untuk membuktikan bahwa dia hidup, menguatkan para murid yang semula ragu bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Dan dia menunjukkan tangannya yang lubang. Setelah itu, Yesus mengajar para murid untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, untuk mengabarkan kabar sukacita Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Setelah itu, Yesus mengumpulkan para murid dan pengikutnya di Bukit Zaitun dekat Betania. Dan Yesus memberkati mereka. Kemudian Yesus terangkat naik ke surga dan tetap memberkati para murid dan pengikutnya, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat berkata kepada para murid dan pengikut Yesus bahwa seperti yang kau lihat Yesus naik ke surga, dia juga akan datang dan menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11, Lukas 24 ayat 50 sampai 52, Yohanes 16 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Yesus pergi kepada Bapa di surga. Saudara yang terkasih, setelah Yesus di surga, Yesus berdoa meminta kepada Bapa untuk melindungi para murid-muridnya, dilindungi daripada yang jahat, dijauhin dari kejahatan,
dilindungi daripada roh jahat yang coba menghasut para murid. Yesus katakan, Bapa, lindungi mereka dalam namaku, seperti aku juga melindungi mereka dalam namaku, yaitu dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Saudara yang terkasih, juga Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Yohanes pasal 14 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku, percaya kepada Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, yaitu Elohim, percayalah juga kepadaku, percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus. Jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, karena khawatir dan takut dan gelisah merusak kesehatan kita, mengganggu kesehatan kita, juga mengganggu iman kita untuk masuk ke surga melalui Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan kepada para murid, para rasul, dan juga kepada kita yang hidup di zaman sekarang ini. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Rumah Bapa di surga ini disebut rumah Tuhan. Lapisan jalannya dari emas murni dan dindingnya dari berlian. Tidak ada rumah yang begitu mulia yang hanya diwahyukan oleh Yesus Kristus melalui para rasul. Poin kedua, aku menyediakan rumah bagimu di surga. Poin ketiga, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas yang adalah seorang suka bimbang, ragu, sehingga dia tidak percaya apa yang Yesus katakan. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga, Thomas punya iman 100% kepada Yesus, sehingga Thomas dengan iman pergi ke India untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus, kabar keselamatan Yesus Kristus, sehingga di India banyak orang yang percaya kepada Yesus, dibebaskan dari kuasa kegelapan. Saudara yang terkasih, walaupun iman percaya kita bisa goyang, tapi kita harus berpegang pada perkataan Yesus Kristus yang adalah roh dan hidup. Ayat 6, kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus katakan dengan tegas, akulah jalan, kebenaran. Tidak ada jalan lain, tidak ada kebenaran lain selain dalam Yesus. Tidak ada kehidupan, hanya ada dalam Yesus Kristus. Di luar tidak ada kehidupan, hanya kita tinggal dalam Yesus. Ada kehidupan yang kekal. Dan Yesus naik ke surga, menyiapkan rumah untuk saudara dan saya. Tidak ada seorang manusia di dunia ini berani berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Dan tidak seorang pun manusia yang telah mati dan ada di surga yang berdoa kepada para murid-muridnya. Hanya Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit yang berdoa kepada murid-muridnya. Orang yang hebat telah mati dan masih ada di kubur. Hanya Yesus yang telah mati dan bangkit yang ada di surga, yang memberkati muridnya dengan doa supaya muridnya dilindungi dan memberkati para murid. Dan Yesus siapkan Roh Kudus ketika itu untuk mencurahkan Roh Kudus tinggal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan kita yang percaya kepada Yesus, kita telah dihinggapi, ditinggali oleh Roh Kudus dalam hati kita. Terima kasih Tuhan. Inilah makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.